Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Celia. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai tema 8 tentang daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 3. Kita belajar bersama-sama ya. Ayo kita baca sama-sama. Hai teman-teman, namaku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu. Perhatikan gambar ini. Yaps, benar, ini adalah gambar Pulau Bali. Bali sangatlah terkenal hingga di luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki potensi pariwisata seperti wisata alam, wisata seni, dan budaya. Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Namun, penduduk yang tinggal di pantai bermata pencarian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat mempengaruhi mata pencarian penduduknya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Lingkungan mempengaruhi mata pencarian penduduk di suatu daerah. Mata pencarian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Nah, seperti apa itu? Ayo kita simak penjelasan berikut. Mata pencarian penduduk di daerah pesisir berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi. Coba deh kalian perhatikan 3 gambar berikut. Gambar pertama merupakan gambar penduduk di daerah pantai yang bermata pencarian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. Nah, pada gambar kedua, itu merupakan gambar seorang petani. Penduduk di daerah dataran rendah bermata pencarian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Gambar ketiga itu menunjukkan gambar yang ada di dataran tinggi. Penduduk di dataran tinggi bermata pencarian sebagai petani, peternak, pedagang, pekerja perkebunan misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencarian yang berbeda dengan penduduk di kota. Coba kalian perhatikan 2 gambar tersebut. Gambar di atas merupakan gambar kota. Penduduk di kota bermata pencarian sebagai pekerja jasa, seperti pegawai bank, konsultan, pengacara, dan supir, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Nah, pada gambar yang di bawah itu merupakan gambar desa. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencarian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai teks cerita fiksi. Ayo kita baca bersama-sama. Asal mula Bukit Catu. Di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur. Di sana tinggal sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata kepada istrinya, "Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar. Kemudian undanglah tetangga untuk makan bersama." Istrinya pun setuju. Kedua suami istri itu pun berharap panen mereka melimpah. Tidak lama kemudian, harapan mereka terkabul. Si istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Menjelang musim panen berikutnya, si suami berkata lagi kepada sang istri, "Semoga panen kita lebih banyak lagi. Kalau bisa 3 kali lipat dari sebelumnya, jika harapanku terkabul,
Buatkanlah 3 tumpeng nasi yang lebih besar dari sebelumnya. Kemudian, si istri membuat 3 tumpeng dan mengundang seluruh penduduk desa untuk berpesta kembali. Beberapa hari kemudian, si suami pergi ke sawah. Dalam perjalanan, ia melihat seonggok tanah yang berbentuk seperti catu. Catu adalah alat penakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Aneh sekali. Sepertinya kemarin gundukan tanah ini tidak ada, gumam si suami. Setelah dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian, ia mengajukan usul kepada istrinya. Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuat hasil panen kita akan semakin melimpah. Sejak saat itu, si istri rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi yang dibuatnya, ia niatkan untuk menambah hasil panennya. Namun, ada keanehan yang terjadi. Saat pergi ke sawah, onggokan tanah yang ia temukan sebelumnya semakin membesar. Rupanya, setiap istri membuat catu nasi, saat itu pula onggokan tanah membesar. Sepanjang suami istri itu pun tak menyadarinya. Bahkan, si istri membuat catu nasi yang lebih besar setiap harinya. Lama-kelamaan, onggokan tanah itu berubah menjadi sebuah bukit. Setelah si petani dan istrinya berhenti membuat catu nasi, onggokan tanah itu pun juga berhenti membesar. Sejak saat itu, onggokan tanah itu disebut dengan Bukit Catu. Setiap cerita fiksi terdapat yang namanya tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh merupakan salah satu unsur pembangun cerita. Tokoh mengemban peristiwa dalam cerita sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, tokoh berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai keragaman. Apa itu keragaman? Keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Jenis keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Selain keragaman fisik, kita terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Manfaat keragaman karakteristik individu meliputi kita dapat lebih menghargai perbedaan, dapat belajar bekerja sama dan berteman tanpa membeda-bedakan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, sekian dulu ya pembelajaran hari ini. Semoga kalian senang dalam belajar dan pembelajaran ini dapat bermanfaat. Terima kasih.